Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Semoga baik ya, dan tetaplah penuh semangat pengharapan di dalam Tuhan kita. Sebelum kita melanjutkan aktivitas pada hari ini, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kita, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa, menuntun, mengajar, dan memberi hikmat kepada kita untuk dapat menjalani hari-hari kita dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Marilah kita berdoa. Ialah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Hari-hari telah kami lewati, betapa banyak kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah terjadi. Dan kami percaya, di hari-hari kami, hari ini dan hari nanti, pun kebaikan-Mu akan selalu bertambah-tambah dalam hidup kami. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini. Tuntunlah kami Tuhan, ajarilah kami untuk dapat menjalani hari kami dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Sebab itulah kami mau belajar dari firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami. Mampukan kami untuk dapat mengerti firman-Mu dengan baik. Biarlah setiap kami menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yang ditetapkan menurut Almanak HKBP, Jumat 9 Mei 2025, tertulis dalam kitab Wahyu 22 ayat 17. Dalam bahasa Batak, Pangukapun 22 ayat 10 itu. Demikianlah dikatakan. Jadi didoktodi dohot orwani, romaho, laus dohonon nina umbegesa, romaho. Sai Roma nama uas di jalon nagiat rohaima aik hanguluani, dalam basa-basa. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mengingat kisah tentang percakapan Yesus dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Ya, di dalam percakapan itu Yesus mengatakan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Yesus mau mengatakan apa yang bersumber daripadanya adalah sesuatu yang kekal. Sesuatu yang menetap, yang tidak akan pernah berubah. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Yohanes 6 ayat 35 dikatakan, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Artinya, apa yang telah kita dapatkan dari Allah, apa yang diberikan Yesus sebagai anugerah dalam hidup kita, adalah sesuatu yang kekal, yang tidak akan pernah hilang ketika kita datang dan terus percaya kepadanya. Renungan kita pada hari ini adalah seruan Allah di dalam penglihatan Yohanes di dalam kitab Wahyu ini. Bagaimana roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Ada panggilan kepada setiap orang, siapa saja, dari kalangan mana saja, suku dan bangsa apa saja. Semua orang yang mau datang kepada Tuhan, marilah. Ini seruan panggilan kepada semua orang. Siapa yang mendengarkan panggilannya dan mau datang kepadanya, tentu dia akan mendapatkan kelegaan. Panggilan ini selaras dengan apa yang diserukan Yesus ketika ia masih hidup. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadaku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Tidak ada toh pemilah-milahan.
Marilah kepadaku kamu semua kaum perempuan. Marilah kepadaku kamu semua kaum laki-laki. Marilah kepadaku kamu semua orang yang baik-baik, orang yang cantik-cantik, yang cakep-cakep dan lain sebagainya. Tidak ada diskriminasi. Tetapi semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, semua yang lapar, semua yang haus. Undangan ini terbuka untuk kita semua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sangat jelas sekali firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk datang kepadanya, memenuhi panggilannya di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua ada lagi dikatakan, dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Artinya apa? Ketika kita telah menerima panggilan Allah, panggilan Yesus Kristus untuk menerima air kehidupan, untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, tentu kita semua diajak untuk memanggil banyak jiwa datang kepada Tuhan. Agar semua orang beroleh kelegaan. Agar semua orang mendapatkan kehidupan yang kekal. Setiap kita yang telah diberkati tentu harus dipakai Tuhan menjadi berkat, bukan? Oleh sebab itu segala kebaikan berkat-berkat Tuhan tidak cukup berhenti pada diri kita. Tapi berkat itu harus mengalir dan mengalir dari kehidupan kita kepada semua orang. Setiap orang dipanggil untuk menjadi berkat bagi dunia. Sebagaimana yang dikatakan dalam buku Injil 716. Di namamu lusandok ngoluon, gokdona marsagale, boan sinondang tuna holomi, asa margogo muse. Lalu di ayat 3, ulana dengan tuhalak sude, songon binaina tuho, ingo turu piluhut nagale, gabe parholong maho. Kita nyanyikan ya refnya bersama-sama. Bahen maau parhiteanmu, pasu-pasum mabaur mai. Ale Tuhaku patupa maau, bain pasu-pasu tudongan sude. Lihat ya saudara, setiap kita dipanggil untuk menjadi berkat. Oleh sebab itu teruslah berusaha dan berjuang. Dan jika hatimu lemah, berdoalah supaya Tuhan menguatkan dan kita dipakai menjadi berkat bagi semuanya. Datanglah kepada Yesus dan ajaklah banyak jiwa untuk datang kepada Yesus agar setiap kita beroleh kelegaan, setiap kita beroleh keselamatan yang kekal. Anugerah telah dikerjakan bagi kita. Biarlah anugerah keselamatan melalui darah Kristus menjadi keselamatan kekal bagi setiap orang yang setia dan yang percaya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami dilegakan oleh janji Tuhan di dalam kehidupan kami setiap hari. Betapa berdosanya dan tidak layaknya kami. Tetapi begitu kasih-Mu besar bagi kami. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang telah Engkau kerjakan. Kiranya itu tidak menjadi sia-sia ketika kami mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan biarlah kami tetap kuat dan terus setia kepada-Mu. Seberat apapun pencobaan hidup kami, jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa. Berkati kami hari ini dalam segala pekerjaan kami. Ajari kami melakukannya di dalam iman dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji termulia Engkau, di dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.